Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilatul Kiptiah, moderator dari kelompok 4. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk menyampaikan anggota dari kelompok 4. Anggota kelompok 4, saya sendiri Emilatul Kiptiah, Endang Muftia, Erlita Putriana, Ervidiana Margiuntung, Fafirul Wahyu Andinisya, Fanyarin Kosermanda, Fatma Cahayati, Febi Fadila, Vera Fathulil Jannah, dan Fikri Ardika Puspita Dewi. Untuk materi pada siang hari ini, kami akan membacakan materi mengenai pengertian decision making process, dasar-dasar decision making process, jenis-jenis decision making process, dan proses decision making process. Kepada pemateri, saya persilakan. Pengertian decision making process. Pengambilan keputusan atau decision making yaitu proses pemikiran dalam pemilihan beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi masa depan. Menurut Wang dan Ruh 2007, pengambilan keputusan merupakan proses yang memilih pilihan atau tindakan yang disukai dari antara alternatif berdasarkan kriteria atau strategi yang diberikan. Menurut Suharnan 2005, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Menurut Terry 2003, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif. Tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan salah satu alternatif yang mungkin. Dasar-dasar decision making process menurut Terry Shamsi 2000.216 keputusan yang diambil oleh seorang umumnya didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Intuisi. Keputusan yang dapat diambil berdasarkan perasaan lebih subjektif yang mudah dipengaruhi oleh saran, pengaruh eksternal, dan faktor psikologis lainnya. Pengambilan keputusan berbasis institusi membutuhkan waktu singkat untuk masalah dengan dampak terbatas. 2. Pengalaman. Keputusan berdasarkan pengalaman sangat berguna untuk pengetahuan praktis, pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa latar belakang masalah dan bagaimana penyelesaiannya sangat membantu dalam memfasilitasi penyelesaian masalah. 3. Fakta. Keputusan berdasarkan beberapa fakta dapat mampu menginformasikan sehingga membuat keputusan yang bagus dan solid. Tetapi untuk mendapatkan informasi yang cukup sangatlah sulit. 4. Wewenang. Keputusan yang dapat didasarkan pada otoritas belaka akan menyebabkan sifat-sifat rutin dan berhubungan dengan praktik-praktik di kantor. Keputusan masalah yang harus diselesaikan benar-benar menjadi kabur atau tidak jelas. Rasional. Keputusan rasional terkait dengan kegunaan masalah yang dihadapi adalah masalah yang membutuhkan solusi rasional. Keputusan yang diambil berdasarkan kepertimbangan rasional
Selanjutnya, jenis-jenis decision making. Jenis-jenis decision making process. 1. Keputusan terprogram atau program decision. Keputusan yang diprogram atau program keputusan adalah keputusan yang dibuat pada kondisi atau hal-hal yang rutin dan sering terjadi menggunakan prosedur operasi standar atau biasanya dikenal sebagai SOP atau prosedur operasi standar. Program decision cukup efektif dalam menangani masalah sehari-hari di organisasi seperti permintaan cuti karyawan, permintaan pembelian peralatan kantor, dan permintaan lembur karyawan. Setelah keputusan dibuat, program menentukan proses atau prosedur yang harus diikuti ketika situasi yang sama berulang. Aturan, prosedur, dan kebijakan yang dibuat untuk menangani masalah rutin biasanya ditetapkan sebagai standar perusahaan. 2. Keputusan tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan yang tidak diprogram atau tidak diprogram adalah keputusan yang diambil atas masalah yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan non-program tidak terstruktur dan tidak memiliki prosedur standar seperti dalam program keputusan. Proses decision making process. Menurut Coulter 2023, tahap-tahap proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Dalam hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu situasi. 2. Pengumpulan dan analisa data. Pembuatan keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. 3. Membantu alternatif kebijakan. Setelah masalah ditentukan dengan benar dan diatur dengan baik, perlu dipikirkan cara untuk menyelesaikannya. 4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pilihan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah dilakukan atas pertimbangan atau rekomendasi yang cermat. Dalam memilih alternatif dibutuhkan waktu yang lama, karena ini menentukan alternatif yang digunakan akan berhasil atau sebaliknya. 3. Implementasi keputusan. Dalam mengimplementasikan suatu keputusan itu, berarti bahwa seorang pembuat keputusan harus dapat menerima dampak positif atau negatif. Ketika menerima dampak negatif, pemimpin juga harus memiliki alternatif lain. 6. Memantau dan mengevaluasi hasil implementasi. Setelah keputusan dijalankan, seseorang harus bisa mengukur dampak dan dari keputusan yang telah dibuat. Kasus, Diana sudah menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Orang tuanya mendaftarkan Diana di keperawatan. Dia merasa keberatan dengan pilihan orang tuanya, karena dari awal dia ingin menjadi seorang akuntan. Oleh karena itu, dia mengambil jurusan IPS saat di SMA, namun orang tuanya tetap bersekukuh agar Diana masuk ke jurusan keperawatan. Orang tua Diana mengatakan bahwa mereka tidak akan membiayai kuliah Diana bila tidak mengambil jurusan tersebut. 1. Apakah opsi untuk Diana dan orang tuanya? 2. Apa ada jalan tengah yang dapat diambil dari kedua belah pihak tanpa harus menyakiti satu sama lain? 3. Analisis kasus sesuai dengan tahapan dalam membuat keputusan. 4. Analisis strategi yang dapat digunakan dalam decision making.
Pembahasan kasus. Untuk menjaga perasaan kedua belah pihak, sebaiknya anak berbicara kepada orang tua dengan cara yang halus seperti pendekatan, menjaga emosi supaya tidak menyinggung perasaan. Sebaiknya dilakukan pembicaraan antara kedua orang tua dan Diana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Orang tua sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Jika Diana menuruti kemauan orang tuanya dengan terpaksa, bisa saja nanti banyak kendala saat kuliah karena tidak sesuai dengan keinginan Diana orang tua. 2. Biasanya orang tua mengalah karena yang menuntut ilmu anaknya. Jika seseorang anak dipaksa malah membuat dia tidak mau mengikuti pembelajaran dengan serius. 3. Tahapan pengambilan keputusan. 1. Mengidentifikasi masalah. Kasus orang tua perlu memahami anak karena sesuatu hal yang dipaksakan akan menimbulkan hal yang tidak baik. 2. Analisa orang tua. Lebih menganalisis anaknya, apa yang anaknya senangi dan tidak. 3. Peraturan alternatif. Keputusan konsekuensi positif, negatif, setiap alternatif. Kedua belah pihak saling memberikan pendapat dan menerima konsekuensinya. 4. Pengambilan keputusan yang baik kasus. Sebaiknya salah satu pihak mengalah dan menerima pendapat yang seharusnya mengalah, yaitu orang tua, karena anak akan terkekang jika harus selalu mengikuti kemauan orang tua. Beri sedikit kebebasan untuk anak. 4. Strategi pengambilan keputusan. Proses pencarian atau menemukan kasus orang tua sebaiknya lebih mengenal anak lebih dalam agar bisa mengetahui apa yang ingin dicapai atau cita-citanya ingin menjadi apa. 2. Formulasi. Tujuan mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah yang terjadi tanpa menyakiti perasaan kedua belah pihak, namun tetap menghasilkan keputusan yang disetujui keduanya tanpa ada unsur paksaan. 3. Memilih alternatif. 4. Mengevaluasi hasil-hasil. Sekian presentasi dari kelompok 4. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.